agama yang dientaskan dari para nabi, Ismail keturunannya dari Hashim, dari Abdul Muthalib, lalu kemudian Abdullah, kemudian Nabi Muhammad SAW dari keturunan Ismail melahirkan Islam. Kemudian Ishak, Yakub, Daud, Salomo, Yusuf, Yesus melahirkan keturunan, kemudian itu mengajarkan Yahudi. Nah, Kristen dari mana? Itu loh pertanyaan saya. Silakan. Indonesia, Bu. Indonesia. Nah, sambil cas ini. Indonesia. Halo, Bang. Ya, silakan Bang Ciptaan, lanjut. Ya. Pakai data, silakan. Jadi saya menanggapi apa yang Bang Suma tadi katakan bahwa keturunan Islam ya itu kalau kita mengacu pada satu garis keturunan, Bang. Tetapi ingat bahwa keturunan-keturunan itu juga memiliki anak yang lain dan tersebar di mana-mana, dan ada kemungkinan karena kita ini di luar daripada keturunan Israel, ada kemungkinan garis keturunan yang lain kita kalau bukan dari, berarti kita bangsa lain ya, dari bangsa lain yang ada di Indonesia ini. Tapi ingat bahwa kita ini menganut juga agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, Buddha, dan itu kita tidak tahu dari garis keturunan mana. Karena yang Bang Suma tadi katakan satu garis keturunan sampai kepada Muhammad. Tetapi garis keturunan yang lain, misalnya satu tarik keturunan pasti ada anak, dan itu akan beranak dan berkembang menjadi cabang-cabang lain. Dan mungkin ketika kita tidak masuk dalam garis keturunan Israel, maka kita dari keturunan Ismail, dari cabang-cabang lain di luar daripada Muhammad yang mendirikan Islam. Tetapi kemudian kita menyebar dan membentuk golongan berdasarkan agama, itu berjalan masing-masing. Tapi kita tidak bisa mengelompokkan keturunan ini berdasarkan pada agama. Karena tentu Bang Suma dengan saya satu bapak leluhur. Tetapi Bang Suma dengan saya berbeda keyakinan. Nah, itulah sebabnya saya katakan tadi bahwa kita sama-sama keturunan Ismail, pasti dari garis keturunan lain, bukan satu garis keturunan dengan Muhammad. Ya, itu yang perlu dipahami, Bang. Dan saya kira kita sepakat dengan itu. Yang kedua, sekaitan dengan Yesus datang, misinya Yesus datang bukan membawa agama, tetapi mengajar, menyelamatkan, menebus, mengajarkan kasih, mengajarkan pengampun, menebus manusia, mengganti manusia, menerima murka Allah. Karena kalau manusia menerima murka Allah, tidak akan sanggup. Karena pencipta, murka kepada ciptaan itu, tidak ada ciptaan yang mampu menerima murka daripada pencipta. Hanya Allah yang mampu menerima murka dari Allah. Sehingga kita harus diganti, Bang. Ketika kita melanggar apa yang diperintahkan di Taman Eden, jangan makan buah kuldi, tetapi Nabi Adam justru melanggar perintah itu, pasti Allah marah. Dan apa yang sudah dikatakan Allah itu harus terjadi. Manusia harus mati. Dan mati itu harus ditandai dengan penumpahan darah. Tetapi darah binatang tidak memiliki arti di hadapan Allah. Hanya manusia. Dan yang harus menerima hukuman itu adalah keturunan Adam. Karena Adam yang melakukan kesalahan itu. Jadi harus ditanggung oleh keturunannya. Yaitu manusia, bukan oleh binatang. Itu sebabnya sehingga dia harus nusul menjadi manusia, itu salah satu juga alasannya. Ya begitu, Bang. Ya, lagi-lagi saya katakan Anda harusnya bikin sekte baru, Bang. Bikin ajaran baru. Karena Tuhannya Yesus mengatakan di dalam Yeremia 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Yahudi, Bani Israel, ketika mereka hendak mempersembahkan kurban kepada Tuhan sebagai penebus salah, agar mereka mempersembahkan hewan ternak berupa domba, kambing, lembu, dan juga sapi. Anda mengatakan beda, korban dosa harus manusia, bahkan Tuhan. Itu ilmu dari mana Anda dapatkan? Anda susun, Anda bikin sekte baru.
Kemudian Yesus di dalam Matius 8 nomor 4. Perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan kurban seperti